Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Tata Operasi Darat. Oke, eh, jika minggu kemarin kita sudah membahas terkait apa aja bagian-bagian yang ada di bandar udara, lalu sekarang kita akan membahas materi terkait penanganan di bandar udara. Lebih ke penanganannya, baik itu penanganan terhadap pesawat ataupun terhadap penumpang dan lain-lain. Oke, langsung saja. Ada 6 materi utama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah ground handling atau penanganan bandar udara itu sendiri. Lalu yang kedua adalah instansi-instansi apa yang ada di bandar udara. Lalu pembagian area di bandar udara. Yang keempat adalah sistem keamanan dan pengamanan di bandar udara. Yang kelima ada ketentuan-ketentuan apa sih yang ada di bandar udara baik untuk penumpang ataupun barang yang menggunakan bandar udara sebagai sarana transportasi. Lalu yang terakhir adalah apron. Oke, yang pertama adalah ground handling atau pengamanan bandar udara. Ground handling ini terbagi menjadi dua jenis penanganan. Yang pertama adalah ground handling technical, yang fokusnya adalah penanganan terhadap pesawatnya. Oke, bedakan ya. Pertama adalah ground handling technical, yang fokusnya adalah penanganan terhadap teknis atau pesawatnya atau aircraft-nya. Nah, yang kedua adalah ground handling packs. Nah, ini lebih ke penanganan atau alur penanganan terhadap penumpangnya, si pengguna atau kru dari aircraft itu sendiri. Oke, apa sih ground handling technical? Ground handling technical itu adalah pelayanan yang bersifat teknis untuk keperluan pesawat terbang. Baik lagi, digarisbawahi. Pelayanan yang bersifat teknis untuk keperluan pesawat terbang. Jadi, yang akan diurus utamanya adalah pesawat terbangnya. Seperti pengisian bahan bakar, lalu pembersihan kabin itu sendiri, pesawat, itu termasuk lavatory atau toilet, lalu pembersihan terhadap masing-masing kursi, sampai ke pantry atau tempat makanan atau dapur kecil yang ada di pesawat. Itu semua dibersihkan, itu semua ditangani saat pesawat datang, yaitu masing-masing dijalankan. Yang terakhir adalah makanan atau catering. Jadi ketersediaan makanan bagi yang akan diberikan kepada penumpang di pesawat juga harus terjaga. Nah, ini ditangani oleh tim khusus yang menangani bagian ini saat pesawat landing sebelum pesawat itu terbang lagi. Dan terakhir adalah marshalling. Ini sebenarnya bukan terakhir ya, tapi lebih pertama sebenarnya. Jadi saat pesawat landing, marshalling adalah juru parkir yang memberikan aba-aba bagi pesawat untuk bisa parkir sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan. Apakah harus belok ke kanan, ataukah harus lurus, harus kurang ke kiri, dan sebagainya macamnya. Jadi, juru parkir ini yang memberikan panduan bagi pilot untuk bisa mengiring pesawat sampai di apronnya, lalu ditangani secara teknis oleh tadi pengisian bahan bakar, pembersihan pesawat, pembersihan kabin, pembersihan toilet atau lavatory, dan penyediaan makanan dan lain-lain. Itu adalah pelayanan yang bersifat teknis. Nah, lalu untuk ini juga PAX Transportation, memang fokusnya adalah ke penumpangnya, tapi ini berketerkaitan dengan ground handling technical. Jadi, apabila posisi terminal itu berada jauh dari tempat pesawat itu parkir, maka perlu adanya transportasi untuk penumpang, diantarkan dari terminalnya dia boarding sampai ke pesawatnya. Nah, ini juga ditangani oleh tim khusus atau tim ground handling technical. Lalu yang terakhir adalah air operation atau petugas yang memberi keterangan untuk kepada pilot terkait cuaca, sehingga saat pesawat terbang koordinasinya bisa jelas dan selamat sampai di tujuan terkait masalah perkiraan cuaca yang akan dilewati oleh rute penerbangan. Kalau itu tadi adalah
ground handling technical yang mengurusi lebih banyak terhadap pesawatnya. Lalu yang kedua ini adalah ground handling packs, atau kita bisa bilang jauh lebih dalam mengurusi terkait penumpangnya. Nah, ini pelayanan bagi penumpang. Apa sih itu ground handling packs? Itu adalah pelayanan bagi penumpang maupun barang bawaan penumpang yang ada di bandar udara. Jadi tidak hanya penumpang, tapi penumpang dan barang bawaannya. Nah, ini terbagi menjadi dua bagian penanganan ini, yaitu yang pertama adalah departure atau keberangkatan. Apa aja sih yang ada di penanganan ground handling packs ini yang ada di dalam skema keberangkatan? Yang pertama adalah check-in. Jelas, penumpang akan dibantu, akan difasilitasi bagaimana mereka bisa check-in, terdaftar, terus penentuan tempat duduk, pemberian tiket, dan lain-lain. Lalu dokumen clearance. Dokumen clearance ini terutama untuk penumpang-penumpang maskapai penerbangan luar negeri ya, internasional. Jadi akan melewati counter yang akan mengecek dokumen-dokumen yang dia bawa. Bisa keimigrasian, misalnya pasportnya bagaimana, ada bermasalah atau tidak, atau visanya bagaimana, atau ada exit permit namanya, izin untuk meninggalkan negaranya, dan ada entry permit dan lain-lain. Jadi dokumen-dokumen ini yang melekat sama si penumpang ini akan dicek kembali. Jadi dilihat apakah clear, apakah bersih atau bermasalah. Itu penanganan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah baggage handling atau penanganan terhadap barang bawaan penumpang. Barang bawaan penumpang kan tidak semua barang bawaan penumpang itu boleh dibawa naik ke kabin pesawat atau ke dalam pesawat beserta penumpang ini di dalam cabin. Jadi ada barang-barang yang dengan sesuai ketentuannya harus masuk ke dalam bagasi dan lain-lain. Nah, ini perlu penanganan khusus. Jadi penanganan bagasi ini, bagasi milik penumpang juga diberikan pada saat keberangkatan atau departure. Lalu load and balance, yaitu tadi hubungannya dengan bagaimana bagasi, terus boarding. Nah, penumpang ini pada akhirnya sebelum dia masuk pesawat, dia akan masuk ke boarding room namanya, atau ruang tunggu. Ruang tunggu di mana penumpang siap tinggal naik ke pesawat dan akan terbang. Ini juga akan disediakan oleh bandara sehingga penumpang tidak kebingungan atau penumpang tidak dan hubungannya bisa membuat penerbangan pesawat tepat waktu misalnya. Jadi tidak sulit mencari penumpang yang akan terbang. Nah, ini biasanya check-in itu 1 jam sampai 40 menit sebelum keberangkatan. Harus ada di boarding room, bukan check-in, boarding room. Harus boarding sebelum dia berangkat. Nah, yang kedua, kalau tadi itu kita bicara soal penanganan untuk penumpang yang akan berangkat, yang akan terbang. Nah, lalu yang kedua ini adalah penanganan untuk penumpang yang datang. Itu ada penanganan khusus juga. Nah, agak sedikit berbeda penanganannya, tapi overall sebenarnya sama. Yang pertama adalah baggage handling atau penanganan barang bawaan. Nah, kalau tadi saat keberangkatan penumpang memberikan barang bawaannya untuk didata, untuk dikelola oleh pihak maskapai. Nah, sekarang saat kedatangan, dia akan mengambil barang bawaan yang tadi dia berikan, sehingga diurus oleh pihak maskapai, dan sekarang sudah datang dan diambil. Ini butuh penanganan khusus juga. Lalu, nah, kadang-kadang ada kejadian bahwa barang bawaan yang tadinya diberikan oleh penumpang, diberikan kepada maskapai untuk ditangani di bagasi, jadi tidak dibawa ke kabin. Kadang-kadang barang ini hilang. Barang ini tidak ditemukan. Loh, kok tidak ada di ininya saat semua barang di bagasi sudah dikeluarkan, kok barang yang dia bawa tidak ada. Mungkin biasanya ada kekeliruan saat pencatatan di keberangkatan. Jadi ada harusnya diberikan ke tujuan A, ditaruh pesawat di tujuan A, tapi ternyata barang ini masuk ke pesawat tujuannya B. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari maskapai. Jadi ada pengelolaan terkait lost and found-nya. Terus begitu juga dengan dokumen clearance, biasanya untuk penerbangan internasional.
Jika kita sudah mendarat di negara lain, kita pasti akan melewati counter yang mengecek kebersihan dokumen kita, visa, paspor, entry permit, dan lain-lain. Apakah kita diperbolehkan masuk dengan dokumen yang kita bawa atau tidak. Itu. Oke, itu tadi kalau pembahasan terkait ground handling. Lalu kita masuk yang kedua terkait instansi apa aja sih yang ada di bandar udara. Jadi misalnya Soekarno, di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta itu ada instansi apa aja sih yang mengelola di dalamnya. Secara umum, instansi-instansi yang mengelola di bandar udara sehingga sistem transportasi penerbangan itu bisa berjalan dengan lancar, ada berbagai macam instansi yang mengelolanya. Tapi secara umum ada 4 yang utama. Yang pertama adalah Airport Authority atau otoritas yang menangani khusus untuk pengelolaan bandara itu. Biasanya mengawasi sistem keamanan di kawasan bandar udara. Secara umum, misalnya di bagian kawasan parkir, lalu di area umum, public area, sehingga tanggung jawabnya penuh terhadap Airport Authority. Itu yang mengurus mulai dari keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah imigrasi. Nah, imigrasi ini tugasnya adalah untuk mengawasi arus lalu lintas penumpang ke dan dari luar negeri dan memeriksa dokumen perjalanannya. Jadi fokusnya adalah dia memeriksa dokumen perjalanan penumpang yang dari luar negeri atau akan ke luar negeri. Nah, bagian imigrasi yang akan mengurusi, biasanya untuk penerbangan internasional. Kalau untuk penerbangan domestik biasanya tidak ada kantor imigrasi yang mengurus. Lalu yang ketiga adalah customs atau bea cukai. Ini baik penerbangan domestik, tapi ini sih internasional sih yang paling sering. Yang pasti ada custom atau bea cukai. Tugasnya apa sih custom atau bea cukai ini? Tugasnya utamanya adalah untuk mengawasi keluar masuknya barang, baik dari luar negeri ataupun ke dalam negeri. Atau juga antar domestik juga ada, antar pulau misalnya. Nah, untuk apa sih fungsinya? Ya, ini fungsinya kalau untuk bea cukai itu biar tidak ada penyelundupan barang-barang ilegal dari luar negeri ke dalam negeri, atau sebaliknya dari dalam negeri mau ada penyelundupan ke luar negeri. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari bea cukai buat bisa melihat atau mengantisipasi adanya penyelundupan, terutama itu. Dan yang terakhir adalah karantina. Nah, petugas karantina ini biasanya berkewajiban untuk mengawasi dan memeriksa kesehatan penumpang dari satu negara ke negara lain. Tapi tidak hanya penumpang, segala bentuk makhluk hidup, baik itu tanaman, tumbuhan, terus hewan yang dikirim dari luar negeri ke dalam negeri, atau antar pulau, itu biasanya harus melewati pengecekan dari petugas karantina, sehingga tidak terjadi satu penyebaran penyakit yang dari tempat lain berpindah dengan cepat ke daerah yang didatangi dari negara itu. Contoh kasus paling update adalah itu COVID-19 ini. Gimana harusnya sebenarnya petugas karantina itu bisa menahan penumpang yang datang dari luar negeri. Terus apabila kriteria-kriteria yang dari penumpangnya sudah terlihat, oh ini misalnya demamnya tinggi saat melewati petugas karantina, lalu pusing dan lain sebagainya. Nah, ini maka petugas karantina yang berkewajiban untuk menangani penumpang seperti ini. Itu kira-kira empat instansi utama yang ada di bandar udara adalah 4 ini. Airport Authority, imigrasi, customs atau bea cukai, dan yang terakhir adalah karantina. Oke, yang ketiga adalah pembagian area di bandar udara. Areanya mungkin sudah sempat disebutkan juga di minggu-minggu lalu. Ada apa aja sih? Yang di sini sebenarnya lebih simpel ke 2 bagian utama, yaitu landslide area, yang dimana itu ada tempat parkir kendaraan, area troli, atau porter service, atau information desk, dan ruang VIP yang sifatnya sebenarnya bisa dimasuki atau bisa didatangi oleh umum,
tidak hanya penumpang yang memiliki tiket. Itu adalah landslide area. Sedangkan yang kedua, ini termasuk telepon umum, bank, restoran, serta musola. Itu yang ada berada di luar zona dalam dari bandar udara. Lalu area yang kedua adalah airside area atau area yang sifatnya ada secara khusus atau restricted dan semi restricted area, sehingga tidak semua orang bisa datang ke sana, bisa masuk ke sana gitu. Yang pertama adalah waiting room, untuk departure waiting room. Jadi penumpang yang punya tiket, yang dia ingin menunggu keberangkatannya, yang mereka bisa masuk ke bandara melalui pintu utama, lalu mereka melakukan check-in, dan mereka bisa menunggu di waiting room apabila penerbangannya belum boarding, belum akan terbang, ada waiting room. Lalu baggage conveyor atau rel berjalan untuk bagasi. Jadi ini juga khusus bisa diakses bagi penumpang-penumpang yang memiliki tiket atau penumpang yang baru datang. Ini kalau baggage conveyor biasanya diakses sama penumpang yang baru datang. Setelah dia datang ke tempat tujuan, dia untuk mengklaim bagasinya, nah dia akan tunggu di baggage conveyor itu tadi. Yang ketiga adalah customs atau area pelayanan bea cukai. Ini juga terbatas. Immigration area juga terbatas. Quarantine area juga terbatas. Oke, itu tadi adalah area-area yang ada di bandar udara. Yang dibedakan menjadi dua kelompok besar ya. Landslide area dan airside area. Yang keempat, yaitu sistem keamanan di bandar udara. Nah, oke, sistem keamanan di bandar udara, karena tahun-tahun 60-70-an waktu itu banyak sekali terjadi kasus seperti pembajakan pesawat. Nah, ini menjadi concern, akhirnya diputuskan oleh FAA dan IATA harus ada sistem pengamanan yang jelas untuk dunia penerbangan, sehingga mengurangi bahaya-bahaya tadi. Nah, sistem pengamanan ini adalah sistem pengamanan yang tujuannya untuk pengamanan penumpangnya dan termasuk barang-barang yang dibawa oleh penumpang, barang-barang berbahaya, dan juga bisa meminimalisir pembajakan, sabotase, dan lain-lain. Nah, untuk tindakan pengamanan, biasanya pembagian daerah bandar udara itu dibagi menjadi 3 public seperti saya sebutkan sekilas. Bandar udara dibagi menjadi public area, terus restricted area, dan non-public area. Ini secara tidak langsung sudah memfilter tingkat orang yang bisa masuk ke dalam zona inti dari suatu bandara, sehingga tingkat pengamanannya sudah mulai terbentuk secara tidak langsung. Lalu kedua, adanya pemeriksaan barang penumpang atau kru penerbangan dengan mesin X-ray. Jadi yang diperiksa oleh petugas customs atau pihak keamanan bandara dengan menggunakan mesin X-ray itu tidak hanya penumpang saja, tidak hanya barang yang dibawa penumpang, tapi pilot, pramugara yang mau terbang juga diperiksa. Jadi semuanya diperiksa sehingga tidak ada satupun yang bisa lolos dan bisa melakukan kegiatan sabotase. Lalu adanya keberadaan kartu pas bandara. Nah, biasanya tiap-tiap segmen dari bandara tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Karena tadi ada non-public area, ada restricted area, dan ini hanya bisa dimasuki oleh petugas. Petugasnya pun harus petugas yang mempunyai kartu pas dari masing-masing areanya. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke semua wilayah di bandar udara, sehingga meminimalisir tingkat kejahatan yang akan terjadi. Lalu yang terakhir adalah custom checks, yaitu adalah pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bagasi untuk menghindari penyelundupan, seperti yang tadi. Fokusnya adalah agar tidak adanya penyelundupan barang-barang terlarang masuk atau keluar dari suatu wilayah. Itu kemungkinan sebagian besar sistem pengamanan yang ada di bandar udara. Nah, di bandar udara sendiri ada beberapa ketentuan-ketentuan. Ini ketentuan yang dibagi menjadi ketentuan untuk penumpang, ketentuan untuk barang-barang yang menggunakan fasilitas ini untuk media transportasinya, terus ketentuan juga untuk
kegiatan di area bea cukai, imigrasi, dan karantina. Apa aja sih ketentuannya gitu. Oke, bagi penumpang, sebenarnya untuk penumpang domestik atau internasional, baik yang akan berangkat atau yang akan datang, akan disediakan pelayanan porter atau yang membantu mengangkut-angkut barang bawaan dari si penumpang. Terus akan diberikan lobby keberangkatan, terus juga biasanya akan disediakan penukaran uang asing, terus harus ada ruang untuk melapor suatu kondisi yang penumpang ini ngerasa tidak 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 nyaman atau tidak enak, jadi ada untuk bisa melaporkan atau mengalami tindak kriminalitas. Nah, itu harus ada pos keamanan untuk melaporkan hal tersebut. Lalu ada ruang tunggu juga, ruang tunggu keberangkatan yang dilengkapi pakai kafetaria atau toko-toko seperti duty free. Oke, itu untuk penumpang sebagian kecil. Lalu untuk barang, bagaimana untuk barang? Ketentuan untuk barang adalah salah satunya bagasi penumpang baik berangkat maupun datang harus disalurkan melalui terminal, jadi tidak bisa sembarangan. Apabila kita mengirim barang, tidak bisa sembarangan kita titip orang itu akan menaruh di bagasi pesawat yang akan berangkat, itu nggak bisa, jadi tetap harus melalui terminal bandara. Itu. Nah, kedua, barang yang tidak sama pemiliknya disalurkan melalui gudang. Jadi tadi apabila barang-barang yang mau mau dikirimkan menggunakan pesawat terbang, tapi tidak ada pendampingan dengan pemiliknya, itu akan disalurkan melalui gudang-gudang yang ada di bandar udara. Nah, terus kalau untuk barang-barang yang memerlukan penanganan khusus, misalnya barang-barang cepat rusak, busuk, dan berbahaya, itu akan ada aturannya sendiri terkait penyalurannya dari tiap-tiap bandara yang ada. Nah, yang bagian terakhir, ketentuan untuk customs, immigration, dan karantina, itu yang pertama adalah semua barang bawaan atau barang kiriman dari penerbangan internasional, baik itu kargo, harus memeriksa, atau yang dibawa oleh penumpang langsung, itu harus melalui pemeriksaan bea cukai. Nah, lalu yang kedua adalah semua penumpang internasional yang tiba dan berangkat harus melalui pemeriksaan imigrasi. Oke, tadi semua penumpang yang berasal dari luar negeri itu harus melewati 3 tahap tadi. Harus ada lewat dari imigrasi untuk dokumennya, terus custom untuk barang bawaannya, apakah itu barang bawaan legal dan lain-lain, dan karantina apabila barang bawaannya masuk dalam unsur barang-barang bawaan yang harus melewati proses karantina dulu. Itu baik itu binatang hidup ataupun binatang mati, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang dari pemerintah nasional sama harus melewati bagian karantina. Oke, yang terakhir adalah apron atau pelataran parkir pesawat. Pesawat parkir saat akan menunggu penumpang datang dan sebelum dia terbang atau saat pesawat ini mendarat dan menurunkan penumpang, itu tempat parkirnya dinamakan apron atau rem. Jadi bahasa penerbangannya itu adalah apron atau rem. Ya, apron ini berlokasi di sekitar gedung terminal yang merupakan landasan parkir bagi pesawat pada saat menaikkan atau menurunkan penumpang, baik itu bagasi dan kargo atau keperluan lainnya, yang istilahnya adalah loading apron atau rem. Ya, ini contohnya, misal bisa dilihat skema singkat seperti itu. Ada runway di mana pesawat itu mendarat atau pesawat itu take off. Lalu dari runway ini untuk menuju tempat parkir pesawat untuk menurunkan menaikkan penumpang itu namanya taxiway. Oke, seperti di situ. Ini adalah taxiway, ini adalah runway. Jadi pesawat mendarat dari sini, lalu dia akan melewati taxiway untuk menuju ke apron, tempat parkir pesawat. Nah, dia akan parkir masing-masing parkir ada 4. Di sini kalau dicontoh di sini ada 4 apron yang dimana menjadi pertemuan atau menjadi lokasi untuk menyalurkan wisatawan
atau penumpang dari pesawat ini menuju ke terminal lewat jet bridge ini. Atau ini nih yang hitam-hitam ini yang seperti jembatan ini namanya garba rata. Yang seperti belalai gajah itu namanya garba rata. Oke. Ya ini contoh apronnya. Jadi ini adalah apron. Nah ini adalah garba rata. Ini ada terminal. Terminal untuk penumpang pesawat terbang menunggu dia untuk berangkat ataupun setelah turun dan keluar dari bandar udara. Ya oke, kira-kira itu materi kita untuk hari ini. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.